welcome my YouTube channel. Aku Melda Wartuljana dari Prodi Sistem Informasi di Politeknik Kalteks Riau. Di semester 3 ini aku belajar mata kuliah pemrograman framework. Jadi di channel ini akan ngebahas seputar pemrograman framework yang sedang aku pelajari. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas soal pembuatan controller dan view. Yuk kita bahas. Nah, jadi kita akan belajar ngebahas soal controller lagi. Ini tuh lanjutan dari pembahasan controller yang kemarin. Nah, sebelum itu kalian harus nge-startin dulu Laragon kalian. Terus buka folder Laravel yang kita buat kemarin. Setelah itu, nah seperti kemarin tuh kita kan belajar basic controller. Nah, sekarang tuh ada lanjutannya dari basic controller nih. Kita lihat soalnya dulu. Nah, di soalnya itu yang pertama, function pertama jika diakses akan menampilkan informasi versi PHP. Nah, yang kedua, function kedua jika diakses akan melakukan enkripsi menggunakan hash pada parameter pertama. Yang ketiga, function ketiga ini jika diakses akan menampilkan angka acak menggunakan random di mana range sesuai dengan angka yang diinputkan pada parameter satu dan parameter 2. Kita lanjut ke ini. Nah, kita buka dulu controller kita, itu di apps, di HTTP. Nah, karena itu terserah sih kalian mau namain controllernya apa. Nah, nih, itu function-function dari 3 soal tadi. Ini function pertama, tampilkan tampilkan versi info PHP. Sini functionnya ini terserah kita mau namakannya gimana. Tapi yang ini tuh memang udah kayak gini. Maksudnya tuh codingannya untuk menampilkan info PHP itu emang ini. Terus yang nomor 2 tuh kan hash. Nah, jadi fungsinya itu terserah, balik lagi fungsinya terserah. Nah, kan di soal tadi itu ada parameter. Jadi kita masukkan parameter. Nah, di sini tuh bisa kalian buat apa aja yang di dolarnya ini tuh mau terserah apa aja karena aku males ribet. Jadi buat aja, tapi lebih bagus param sih supaya kalian tahu param paramnya ada berapa, parameternya itu ada berapa. Nah, ini codingan untuk inskripsi hashnya. Terus ini yang random. Random ini tuh kenapa parameternya 2? Nah, nanti tuh ini tuh bakal ngasih range dari dari angka berapa sampai ke angka berapa yang mau kita tampilin angkanya. Nah, di sini akan nampilin angkanya. Terus ini kan controllernya. Terus kita lihat ke routernya. Nah, di router nih, nih di routernya tuh pertama kan tadi tuh tampilkan versi PHP. Nah, kalau kita mau ngakses di Laravel, berarti kita harus nulisnya seperti ini. Ini, ini kan, nah, ini kan tampilan Laravel kita yang versi welcome-nya. Nah, nanti tuh, kalau kita mau tampilin yang info PHP kita slice. Tadi kan URL yang ku buat itu kalau nggak salah pengguna. Guna. Nah, ini tuh adalah PHP yang sedang aku gunakan. Nanti kalian, setiap PHP itu beda-beda ya. Jadi ini versi PHP untuk aku. Nah, yang kedua itu tadi, nah untuk hash, aku pakainya tuh hash 1, ada paramnya. Jadi nanti di URL itu kita tulisnya slice, slice,
hash 1. Nah, di sini paramnya kita terserah karena dia bakal mengenkripsi parameter angka yang kita masukkan di parameternya. Jadi terserah aja. Sini udah dienkripsi sama codingannya. Gak akan nampilin angkanya di enkripsi. Dia bakal nge-enkripsi. Nah, yang kedua, yang soal yang terakhir itu ini random. Kita bakal nampilin angka random dari range yang udah kita tentukan. Tunggu. Ini paramnya URL-nya tuh slice run slice parameter A sama parameter B. Jadi kita buka di filenya run slice, anggap aja aku mau dari 1 sampai 100. Nah, dia bakal nampilin angka yang berbeda-beda terus ketika kita restart. Ketika kita klik terus, dia akan nampilin angka yang berbeda-beda karena dia kan udah random dan dia nggak akan keluar dari range angka yang kita udah buat di sini. Tuh, terus kita bakal masuk ke ini yang basic kan. Nah, kita masuk ke resource controller. Nah, resource controller ini kita tuh nyambung ke pelajaran sebelumnya. Kayak mana ini nggak perlu dibuat manual ya, karena di Visual Studio Code-nya tuh udah ada. Jadi caranya itu dia bakal ngasilin kayak gini semua. Ini nggak diketik satu-satu, kita bakal buat. Kayak mana cara ngebuatnya supaya nggak ngetik satu-satu? Caranya kita buka terminal. Terminal. Nah, di sini kita buat tulisannya itu, cara membuatnya itu, cara apa itu kita nih buat PHP Artisan Make Controller pegawai controller. Nah, berhubung di sini udah pegawai controller dua, jadi sengaja aku buat dua supaya enak. Jadi sini kita buat aja pegawai controller dan lupa dipakai resource nanti nggak tampil. Terus kita enter aja. Nah, kalau udah berhasil kayak gini, udah jadi deh ini controller kita. Nah, sama kan? Sama nih, sama balik ke soalnya. Nanti tuh di soalnya tadi kan kita disuruh di soalnya tuh soalnya tuh nih redirect ke halaman daftar pegawai. Yang kedua simpan pegawai dengan data maksudnya nama itu kita masukkan ke param 1. Nah, alamat itu ke param 2. Mengambil data pegawai ID sama redirect ke halaman perubahan data pegawai milik ID. Yang terakhir hapus data pegawai yang memiliki ID. Nah, kita balik ke itu. Ini kan udah ketampilan yang tadi, ini udah ku edit. Nah, seperti soal yang tadi, ini indeks. Nah, indeks tuh fungsinya biasanya bertugas untuk menampilkan daftar data utama. Nah, kalau store, store itu bertugas menyimpan data baru yang diinputkan oleh pengguna ke dalam database. Nah, kan di sini kita menginputkan nama kita sama alamat. Nah, ini tuh dia bakal menyimpan nama kita sama alamat kita. Terus, kalau yang show ini tuh digunakan untuk menampilkan detail satu item atau data tertentu. Kalau edit, nah kalau edit tuh menampilkan form yang
yang kok yang menampilkan form untuk mengedit data yang ada. Biasanya digunakan untuk mengambil data dari database yang akan diedit oleh pengguna. Jadi, diedit itu kita mengubah yang udah ada di database. Nah, kalau destroy, destroy itu untuk menghapus data dari database. Jadi, itu function-function yang kita pakai untuk soal tadi. Nah, kan ini di controllernya. Terus kita pindahnya. Kita pindahin ke web routernya. Nah, ini kan router router yang udah kita samakan sama di controller. Nah, kalian jangan lupa nge-import kelasnya. Caranya klik kanan, terus kita pencet aja import kelasnya. Setelah itu, baru deh kita pergi ke laman Laravel kita untuk berhasil nggak sih Laravel yang udah kita buat. Ke ini pegawai. Nah, dia bakal nampilin yang udah kita echo tadi. Ini yang pegawai. Terus untuk yang kedua, slice. Oh, slice for with. Tadi kan kita maunya tuh nama sama alamat. Jadi kita masukin nama kita. Nama, pegawai. Nah, dia bakal nyimpen. Ini karena belum ada database-nya, jadi dia cuma nampilin aja nada sama alamatnya. Terus yang ketiga itu ada show, show tadi apa ya? Ini mengambil data pegawai ID. Nah, kita pakai ID kita. Show asal aja. Nah, dia bakal nampilin ID kita. Yang keempat itu dia ke halaman perubahan data. Nah, buat URL-nya. So, what did we edit? Edit. Ini dia ngedit data yang ngedit ID sebelumnya. Asal aja. Nah, ID kita bakal berubah karena kita edit. Terus yang terakhir, hapus. Destroy. 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 Ada soal dulu. Nah, kita masukin ID. ID-nya tadi seperti dia bakal ngapus ID kita yang ID-nya ini. Nah, pembahasan selanjutnya atau yang terakhir itu ada menghubungin controller ke view. Jadi supaya ada tampilannya, nggak putih-putih aja. Nah, pertama itu kita buat dulu function untuk nampilin view-nya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri. Nanti itu tuh di di tampilannya tuh kita bisa nampilin tanggal kode inskripsi supaya ID kita tuh nggak masuk. Terus tanggal tanggal hari ini dia bakal nampilin tanggal hari ini. Terus dia bakal nampilin nama kita, terus list pendidikan. Nah, kita masuk ke view. View itu nyarinya di nih di resource, terus di view. Di sini aku udah buat
halaman view-nya, namanya home blade. Nah, di home blade di codingan ini tuh udah di tak-atik. Nah, di sebagian ininya tuh udah diubah jadi ke user. Untuk nampilin nama user kita tadi, nama user tadi kan nama nama kita kan. Nah, dia bakal nampilin, terus dia bakal nge-enskripsi kode yang kita masukin. Terus dia bakal nampilin juga tanggal pada hari ini. Nah, ini codingan untuk tanggalnya. Nah, kalau untuk list list eh, list pendidikan, nah kita tuh ngeditnya di sini, di bagian ini. Banyak cara ya, banyak cara untuk ngebuat listnya. Nah, ini tuh kalian bisa pakai yang mana-mana aja. Ini pakai PHP, ini pakai for, ini ya ini pakai for. Nah, ini pakai PHP, ini pakai for each. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana, tapi biasa kan kalau ngoding kan lebih enak yang singkat. Nah, aku saranin itu pakai yang for each ini. Karena kalau pakai PHP kan kita harus buka tutup PHP atau mengeko-eko. Kalau pakai for each ini, kita nggak perlu lagi buat panjang-panjang. Kita cuma butuh 3 baris. Kalau ini kan 1, 2, 3, 4, 5 baris. Nah, lebih simpel. Tapi kalau kalian ya hafalnya yang PHP, nggak apa. Nah, setelah kita ini kan setelah kita buat ini, kita jangan lupa ke routernya. Nah, di routernya itu, di, rou- di routernya itu tadi aku buat, nah aku buat itu functionnya blue. Jadi kita di routernya, sih, ini kan blue. Jadi untuk URL, untuk nampilin yang tadi tuh kita buat welcome berparameter. Kita buat, kita cek apakah berhasil. Nah, slice, slice, welcome, slice. Ini terserah kalian mau berapa yang penting masuk. Atau dibuat, nggak dibuat juga nggak apa-apa. Nah, dia bakal nampilin ini. Ini eh apa namanya? Ini yang username. Nah, ini yang tanggal. Nah, ini tadi yang kita buat pakai berbagai cara. Sama aja tampilannya, bakal tetap sama aja atau rapi aja. Tapi balik lagi ke kalian mau pakai yang mana. Karena tampilannya bakal sama aja, cuman codingannya aja bisa lebih singkat atau lebih panjang. Tergantung kalian mau yang mana. Lebih enak yang singkat atau yang panjang. Jadi, gitu deh. Nah, jadi itu aja yang bisa aku bahas pada video kali ini. Lebihnya bisa diambil, kurangnya jangan diambil. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.